Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Brina presensi dulu ya sebentar ya biar tahu suaranya walaupun belum tahu orangnya. Abdul Ghafur. Hadir. Oke, Adi Ali. Hadir. Afia Dela. Sudah presensi Afia Dela? Di link sekolah. Akstrianda. Hadir, Bu. Oke. Dava Olivia Ananda. Namanya bagus sekali sampai Bulina itu pangling. Ada Dava Olivia Ananda? Dava? Sudah presensi di link sekolah? Dewi Nurintan? Hadir, Bu. Eka Puji? Hadir, Bu. Faidatur Risa? Hadir, Bu. Farah Aurelia? Hadir, Bu. Intan Renita? Hadir, Bu. Maya Aulia? Hadir, Bu. Merlina? Hadir, Bu. Nisfi Zulia? Hadir, Bu. Nurun? Nurun Naswa? Hadir, Bu. Raif Fauzan? Hadir, Bu. Rena Putri? Hadir, Bu. Cinta Dwi? Cinta Dwi? Apa ya? Cinta Dwi? Hadir, Bu. Oke. Syukron Habibi? Hadir, Bu. Oke, Via? Hadir, Bu. Zain? Kriya Zain ya. Zain? Hadir, Bu. Oke, gitu ya. Dava? Olivia Ananda? Hadir, Prof. Jangan lupa ya, Pak, presensi di link sekolah dan tugasnya dikerjakan. Kalau masih bingung, silakan bertanya. Gitu ya, Pak ya. Inggihnya jangan sekedar ucapan loh ya. Laki-laki itu dipegang karena ucapan dan tindakannya harus sesuai. Oke. Brina mulai boleh ya? Brina bagikan layar ya. Oke, kita mulai. Kemarin satu bab kita belajar tentang apa? Persamaan trigonometri yang bentuknya apa saja? Pertama apa? Persamaan apa pertama kita belajar dulu? Persamaan sinus. Betul, persamaan sinus. Betul sekali. Bentuknya sin X sama dengan sin alfa. Ada yang masih ingat enggak? Solusinya apa? Masih ada yang ingat solusinya apa? Sudah siap belajar ya ini ya? X sama dengan alfa plus 360 derajat kali K. Betul sekali. Ini. Nah, terus yang kedua, solusinya apa? Yang kedua yuk. X sama dengan 80 dikurangi alfa ditambah 360 derajat kali K. Betul. Selanjutnya, setelah persamaan sinus, kita belajar apa lagi? Persamaan kosinus. Betul, persamaan kosinus. Bentuknya adalah cos X sama dengan cos alfa. Masih ingat enggak? Solusinya apa yang pertama?
X sama dengan alfa plus 360 derajat kali K. Betul. Ini yang jawab siapa? Luna, agak asing suaranya. Raif Fauzan. Oh, Raif. Oke, Raif, betul Raif. Yang kedua, yuk. Solusinya apa yang kedua? X sama dengan negatif alfa plus 360 derajat kali K. Betul. Terus yang ketiga, setelah persamaan kosinus kita belajar apa? Persamaan tangan. Oke, persamaan tangan ya. Bentuknya tan X sama dengan tan alfa. Masih ingat nggak solusinya apa? X sama dengan alfa plus 180 derajat kali K. Betul. Nah, semoga yang lain juga ingat ya. Baca boleh, sudah hafal juga boleh. Nanti kalau ada misal persamaan kosekan, persamaan sekan, persamaan kotangent. Nanti kita ubah dulu ke dalam sin, kos, maupun tan. Ada pertanyaan untuk persamaan bentuk dasarnya? Ini kita review dulu. Ada atau lanjut? Lanjut, Bu. Oke, nah selanjutnya setelah persamaan dasar sin, kos, tan, kita belajar apa? Beda fungsi, gitu ya? Beda fungsi. Nah, beda fungsi nih. Beda fungsi, kita misal punya lebih dari dua persamaan trigonometri nih. Yang harus kita lakukan apa? Diubah dulu menjadi apa? Diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang sama ya, dengan menggunakan sudut berelasi. Contohnya, bentuk sin X sama dengan cos alfa. Kalau ingin diubah jadi sin sama dengan sin, bentuknya bagaimana? Yuk, siapapun boleh menjawab. Sin 90 derajat dikurangi alfa. Oke, berarti sin X sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Kalau ingin menjadi cos sama dengan cos, bagaimana? Cos 90 derajat dikurangi X sama dengan cos alfa. Betul, cos 90 derajat min X sama dengan cos alfa. Ini udah sin sama dengan sin. Nanti tinggal kita selesaikan menggunakan persamaan sinus. Udah cos sama dengan cos, nanti kita tinggal menyelesaikan menggunakan persamaan kosinus. Nah, bentuk berikutnya adalah cos X sama dengan sin alfa. Inginnya diubah menjadi cos sama dengan cos. Berarti kalau diubah menjadi cos sama dengan cos bagaimana? Cos X sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Oke, cos X sama dengan cos 90 derajat min alfa. Kalau ingin diubah menjadi sin sama dengan sin? Sin 90 derajat dikurangi X sama dengan sin alfa. Betul, sin 90 derajat min X sama dengan sin alfa. Kemudian bentuk berikutnya tan X sama dengan kotan alfa. Ini kita ubah menjadi, kalau ingin tan sama dengan tan, Tan jadinya X sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. betul. Bentuk berikutnya adalah kotan X sama dengan tan alfa. Kita ingin mengubah menjadi kotan sama dengan kotan. Bentuknya bagaimana berarti? Cos X sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Betul. Kotan X sama dengan kotan 90 derajat dikurangi alfa. Ini yang sudah kita pelajari. Yang belum dipelajari adalah yang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nanti silakan ya dipelajari juga dari video dan dari webinar kali ini. Iya, Bu. Oke, wah ini. Nah, materi prasyaratnya adalah mengenai persamaan kuadrat. Masih ingat ya, ini dibahas di kelas 8 sama kelas 10. Semester 1 persamaan kuadrat tuh.
Persamaan kuadratnya bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita harus bisa mencari solusinya dari persamaan kuadrat. Pertama, kita bisa memfaktorkan. Kedua, kita bisa pakai rumus ABC. Nah, kalau kita faktorkan, yang pertama, kita cari dulu dua buah bilangan, kalau dikalikan itu sama dengan AC. Kalau ditambah, sama dengan B. Misalkan kita udah ketemu nih dua buah bilangan itu adalah P kali Q sama dengan AC, P tambah Q sama dengan B. Nah, berarti kita akan memfaktorkan dengan cara tulis AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini terus AX ditambah P, AX ditambah Q, jangan lupa dibagi A. Nanti apakah yang depan atau bagian belakang yang bisa dibagi dengan A? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh berikut. Tak pindah ke Sodo dulu. Ayo. Loh, kenapa? Kenapa? Ada apa-apa yang lucu? Kok ini belum dihapus? Nah, tadi baru webinar sama 11 MIPA 5. Yuk, ini contohnya ya. Kita faktorkan. Nah, di sini bentar. Nah, ini udah ya. Di sini kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu sama dengan min 10. Kalau dikali min 10. Kalau ditambah itu sama dengan min 3. Yang ini nih. Itu ya. Kalau dikali 2 kali min 5 itu min 10. Lalu kita faktorkan 2x 2x. Jangan lupa dibagi dengan 2. Yuk, berapa bilangannya? Kalau dikali itu min 10, kalau ditambah min 3, berapa sama berapa? Min 5 sama 2. Betul, min 5, 2. Min 5, 2. Betul. Min 5 plus 2. Gitu. Nah, apakah depan atau belakang yang bisa dibagi dengan 2? Depan atau belakang yang bisa dibagi dengan 2? Belakang. Betul, belakang. Berarti tulis 2x min 5-nya tetap. Terus 2x dibagi 2, ketemu berapa? X plus 1. Betul, x plus 1 sama dengan 0. Berikutnya kita punya 2x min 5 sama dengan 0. Atau x plus 1 sama dengan 0. Kita kerjakan ini dulu. 2x min 5 sama dengan 0. Artinya 2x sama dengan berapa? 2x sama dengan 5. Berapa? 5. Artinya lagi x sama dengan berapa? 5 per 2. Betul, 5 per 2. Nah, terus x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan apa nih? Min 1. Betul, min 1. Ini kita kalau pakai pemfaktoran. Berikutnya, kalau pakai rumus ABC. Rumus ABC-nya x sama dengan, sebentar. Ini ya rumus ABC-nya ya. X1, X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Cari x-nya. Siapakah yang berperan sebagai A? 2. Betul. Siapakah yang berperan sebagai B?
Min 3. Min 3, betul. Siapakah yang berperan sebagai C? Negatif Min 5. 5. Min 5. Nah, kita cari. X1, X2 sama dengan min B. Siapa tadi B-nya? Min 3. Oke, min 3 plus minus akar B kuadrat. Siapa B-nya? Min Min 3. Oke, min 3 kita kuadratkan dikurangi 4 kali A. A-nya berapa? 2. 2. C-nya berapa? Min 5. Oke, dibagi dengan 2A. Betul, 2 kali 2. Bentar ya, 2 kali 2. Nah, berarti kita punya X1, X2, min 3. Berapa berarti? Plus 3 positif. Oke, 3 betul. Oke. Min 3 dikuadratkan berapa? 9. 9. Min 4 kali 2? Min 8. Min 8 kali min 5? 40. Oke, plus 40 dibagi dengan 2 kali 2, 4. Sama dengan 3 plus minus akar 9 tambah 40. 49. Oke, 49 dibagi 2. Nah, berapa akar 49? 7. 7, betul, dibagi dengan 2. Nah, X1 kita ambil yang plus 3. Ada saya salah nulis ya? Nanti bilangin aja, Bu. Salah nulis, Bu. Itu per 4, bukan per 2. Gitu ya. Kita amati bersama ya. 3 plus 7 dibagi 4. Yang X2 kita ambil yang kurang. 3 kurangi 7 dibagi 4. Nah, yang kita kerjakan X1 dulu yuk. 3 tambah 7 berapa? 10 per 10. 10 per 4. Bisa disederhanakan enggak 10 per 4? Bisa disederhanakan. Ketemu berapa? 5 per 2. Nah, sekarang kita cari yang X2 nih. Yang X2, 3 min 7 berapa tuh? Min 4. Min 4 dibagi 4. Berapa tuh min 4 bagi 4? Min 1. Min 1. Sama ya, baik pakai pemfaktoran ketemunya 5 per 2 sama min 1. Pakai rumus ABC juga 5 per 2 sama negatif 1. Untuk kemampuan prasyaratnya harus bisa itu. Harus bisa mencari solusi dari persamaan kuadrat. Ada pertanyaan atau ada bagian yang ingin diulangi? Atau lanjut juga boleh? Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Nah, di sini kita bentuk trigonometrinya dimisalkan dalam variabel tertentu. Contohnya nih, saya punya bentuknya A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Kita misalkan sin X-nya sama dengan P. Artinya apa? Berarti sin kuadrat X-nya sama dengan P kuadrat. Nah, berarti A sin kuadrat X-nya diubah jadi AP kuadrat. B sin X-nya diubah menjadi apa? Ditulis jadi apa? B sin X-nya. BP. BP plus C, tetap tulis plus C. Sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Yuk, di sini yang dimisalkan siapa? Cos X. Cos X-nya sama dengan P. Berarti kalau cos X sama dengan P, cos kuadrat X-nya sama dengan apa? Kuadrat. Betul, P kuadrat. Nah, 2 cos kuadrat X ditulis menjadi apa sekarang? 2P kuadrat.
Betul, 2P kuadrat. Ditambah dengan cos X-nya. Ditulis apa? P. P. Kurangi 1 sama dengan 0. Kita akan faktorkan. Karena 2P kuadrat ya 2P dikali 2P. Jangan lupa dibagi 2. Nah, sekarang kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu min 2. Kalau ditambah itu, ini depan angka P, depan huruf P ada angka 1. Berapa nih? Kalau dikali min 2, kalau ditambah 1. 1 dan 2. Oke, 1 dan 2, 1 dan 2. Siapa yang negatif? Si 1 apa si 2? 1. Betul. Nah, terus tuliskan ke sini. Min 1 ya kurangi 1. Plus 2 ya tambah 2. Yang bisa dibagi 2, depan atau belakang? Belakang. Belakang. Berarti depan tulis apa adanya ya. 2P min 1 dikali 2P bagi 2. 2P bagi 2. P plus 1. Oke, P plus 1. Sama dengan 0. Artinya, kita akan punya 2P min 1 sama dengan 0. Atau P plus 1 sama dengan min 1. Nah, karena 2P min 1 sama dengan 0, 2P sama dengan berapa? 1. 1. Artinya P sama dengan berapa? 1,5. 1,5. Gitu ya. Terus berikutnya, ada salah tulis lagi. Ini 0 kok. Maaf ya, nanti silahkan bilang aja Bu ada salah tulis gitu. Atau P plus 1 sama dengan 0. P-nya berarti sama dengan berapa? Negatif 1. Min 1. 1. Nah, tadi P itu siapa P? Kita kembalikan lagi dalam bentuk variabel X yuk. P-nya tadi Cos siapa X. P-nya? Cos X. Betul. Cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 1. Nah, ini sudah dalam bentuk cos sama dengan cos belum? Cos sama dengan cos? Belum. Nah, berarti kita cari. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya setengah? Betul, 60 derajat. Nah, berikutnya. Cos berapa lagi yang hasilnya min 1? 0. 180. 180. Kalau 0 itu cos 1 ya. Sebentar, tak kasih tahu prosesnya. Cos 0 itu sama dengan 1. Maunya minus ya wes, kasih minus di ruas kiri, kasih minus di ruas kanan. Nah, karena ini kosinus itu bernilai negatif di kuadran 2 atau 3, berarti kalau kuadran 2 kan cos 180 derajat dikurangi 0. Ini sama dengan min 1, ini di kuadran 2. Berarti kan artinya cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Kalau di kuadran 3, ya cos 180 derajat plus alfa plus 0. Nah, 180 itu pas di batasnya antara kuadran 2 dan 3. Jadi ini cos 180 derajat. Nah, kita udah punya belum? Cos sama dengan cos sama dengan cos sudah punya? Sudah punya belum? Cos sama dengan cos? Sudah. Nah, kalau sudah cos sama dengan cos, Brina kerjakan di halaman berikutnya ya, biar tidak terlalu umpek-umpekan ya. Sebentar, ini belum dihapus. Yuk, tadi yang pertama, cos X sama dengan cos 60 derajat. Yang kedua, cos X sama dengan cos 180 derajat. Afia ada? Brina pengen tanya sama Afia dulu, yuk. Afia ada enggak? Halo, Afia. Afia Dela ada? Brina pengen tanya sedikit aja tau. Afia? Afia? Ini Brina nggak ditinggal tidur kan? Afia, halo Afia.
Ya sudah, Bu Rina tanya sama Ade. Ade Ari, ada? Ada. Halo? Oke, Ade Ari, Bu Rina pengen tanya. Ini apakah kos sudah sama dengan kos? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti solusinya bagaimana Ade Ari? Ambil angkanya. Ambil angka, ambil sudutnya ya. Yuk, sudut di ruas kiri siapa Ade Ari? X Sama dengan? sama dengan 60. Tambah 360 kali K. Oke, gini ya. Kita pilih K yang sama dengan berapa dulu, Adik Ari? 0. 0. Kalau K-nya 0, nanti X-nya ketemu berapa? 60. 60 derajat. Ambil lagi, K-nya berapa lagi? Satu Atau enggak sudah bisa. cukup? Sudah Sudah cukup. cukup? Nah, ya Iya. sudah, lanjut lagi yuk. Ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua, X-nya sama dengan apa, Adik Ari? Min alfa plus Min 360 alfa. Betul. Min alfa tambah 360 derajat dikalikan K. Nah, di sini alfanya siapa yang berperan sebagai alfa? 180. Hati-hati dong. 60. Nah, jadi mau ngerjain yang dari 180 dulu boleh, yang 60 dulu boleh. Bebas kita, yang penting sesuai aturan. Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, Adik Ari mau pilih K yang sama dengan berapa dulu supaya memenuhi X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. 1. 1, oke. Kalau K-nya 1, X-nya ketemu berapa? 300. Oke, 300 derajat. Ada lagi atau cukup? Cukup. Cukup. Yuk kita beralih ke sini. Cos X sama dengan cos 180 derajat. Apakah sudah cos sama dengan cos? Sudah. Sudah. Berarti langkah pertama, solusi yang pertama, kita pilih apa? Kita tulis apa? X sama dengan 180 tambah 360 kali K. Oke. Kita pilih K yang sama dengan berapa, Adik Ari? 0. 0. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu berapa? 180. Betul sekali. Ada lagi K yang memenuhi? Tidak. Tidak ada. Jadi solusi yang kedua, X sama dengan Min alfa min alfa. Alfanya di sini berapa? 180. Oke, ditambah. 360 kali K. Oke, kita pilih K yang sama dengan berapa agar memenuhi interval? K sama dengan 1. Oke, kalau K sama dengan 1, maka X-nya ketemu berapa? 260. Hati-hati dong. Min 180 derajat ditambah 360 derajat. Masa 260? 80. Nah, hati-hati ya, nanti pas ulangan, kalau sudah selesai, silahkan diteliti lagi perhitungannya ya. Nah, sekarang HP-nya siapa saja, Adik Ari? 60 derajat. Terus berikutnya, 180 derajat. berikutnya lagi. 300 derajat. Nah, kemarin ada yang WA sama Bu Lina. Apakah ini dua-duanya ditulis? Gitu. Tidak usah, cukup sekali saja karena ini angka yang sama, sudut yang sama, gitu. Materinya sudah selesai. Nanti silahkan dipelajari lagi. Kalau bingung bertanya. Sekarang kita tanya jawab soal apakah ada yang bertanya atau Bu Lina saja yang bertanya. Silakan, Adik Ari sudah paham? Dava, mungkin mau bertanya, Pak? Atau Rena, mau bertanya, Rena? Tavia? Atau Raif? Ada yang mau bertanya, silahkan loh. Nek enggak bertanya, Bu Lina yang bertanya loh.
Nisfi Zulia. Halo Nisfi. Iya, Bu. Nisfi sudah paham belum? Alhamdulillah sudah. Oke, kalau sudah berarti Bu Lina yang tanya ya. Nisfi silahkan buka LKS halaman 32 nomor 11. Tolong dibacakan. Himpunan penyelesaian dari cos 2x min 15 derajat sama dengan cos 35 derajat untuk 0 derajat kurang sama dengan X kurang sama dengan 360 derajat. Oke. Nah, Nisfi, pertanyaannya apakah sudah cos sama dengan cos? Sudah belum? Sudah? Sudah. Nah, berarti sekarang yang kita lakukan ngapain, Nisfi? Yang sudutnya 2x min 15 derajat sama dengan 35 derajat. Oke, ada lagi yang lupa ditulis? Ditambah dengan? Ditambah 360 derajat dikali K. Oke, nah sekarang berarti 2x sama dengan apa? Ini minus, berarti nanti pindah ruas gitu ya. Atau mau ditambah 15 dari kiri dan kanan boleh. Itu 2x sama dengan apa, Nisfi? 35 derajat. Terus? Ditambah 15 derajat. Oke, tambah 15 derajat, terus? Tambah 360 derajat dikali K. Oke. Nah, berarti 2x sama dengan apa, Nisfi? 2x sama dengan 35. Yuk, hitung dulu boleh. 50 derajat. 50 derajat. Terus habis itu? Ditambah 360 derajat kali K. Oke, maunya X saja. Ini punyanya 2X, Nisfi. Harus diapain dong? Dibagi 2. Betul, dibagi 2. Nah, berarti ketemu apa ya ruas kanan? X sama dengan 25 derajat. Terus? Ditambah 180 derajat dikali K. Betul sekali. Sekarang kita pilih K yang sama dengan apa? 0. Betul. Kalau kita pilih K-nya 0, maka X-nya berapa, Nisfi? 25 derajat. Betul. Terus pilih K berapa lagi? 1. Oke, betul. Kalau K-nya 1, X-nya berapa, Nisfi? 20. Apa tadi dulu? 25 derajat tambah apa? Prosesnya ditulis nggak apa-apa? Terus 25 tambah? 205 derajat. Oke, 205 derajat. Dapatnya dari sini. Bisa lagi pilih K atau cukup? Cukup. Oke, cukup. Sekarang yang solusi kedua. Tak tulis dari sini ya. Cos 2X min 15 derajat sama dengan cos 35 derajat. Ini solusi yang pertama, ini solusi yang kedua. Kalau solusi yang pertama, kita harus ngapain, Nisfi? Min. Sudah cos sama dengan cos belum? Sudah. Nah, ambil yuk sudut di ruas kiri yuk. 22x min 15 derajat. Oke, yang ruas Sama kanan diambilnya apa? min 35. Betul, jangan ragu-ragu. Salah nggak kan Bu Lina marahi kok. Tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, ruas kiri tetap yang beda cuma ruas kanan. Yang ruas kanan ini 35 untuk yang solusi pertama, solusi kedua minus 35 gitu nih. Setelah ini ngapain? Yang ditulis bagaimana nih? 2x
Betul? 2F sama dengan min 35 derajat ditambah 15 derajat. Betul. Yang belum ditulis yuk, ditambah apa lagi? 360 derajat kali K. Oke, 360 derajat kalikan K. Nah, berarti 2X sama dengan apa, Nisfi? 2X sama dengan min 20 derajat Betul. ditambah 360 derajat kali K. Nah, apakah sudah selesai atau harus apa lagi yang dilakukan? Dibagi 2. Betul, dibagi 2 ketemu apa? X sama dengan min 10 derajat ditambah 180 derajat kali K. Betul. Sekarang kita pilih K yang sama dengan berapa dulu? K sama dengan 0. Oke, kita pilih K sama dengan 0, X-nya ketemu berapa? Min 10 derajat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah min 10 terletak antara 0 dan 360? Tidak. Nah, berarti memenuhi atau tidak memenuhi? Tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Yuk, pilih lagi K agar memenuhi Nisfi. Kita pilih K yang sama dengan berapa? 1. Oke, kalau K-nya 1, X-nya ketemu berapa? Tulis prosesnya. 170. Oke, 170. Betul. Kalau pilih K sama dengan 2, X-nya berapa? Min 10 derajat kali 2. 170 derajat dikali 2. Jangan dong. Dari prosesnya dong, jangan 170. Wah, 10. Ya kan? Prosesnya ditulis aja. Ini persis ditulis. Hanya saja K-nya diganti. Diganti dengan pilihan kita. Gitu. Berarti ini artinya min 10 derajat ditambah berapa, Nisfi? 16, 360. Oke, betul. Nah, sekarang hasilnya berarti berapa? Min 10 tambah 360. Berapa tuh? 350 derajat. Oke, ini udah pol mentok ya. Udah selesai ya. Sekarang tinggal urutkan himpunan penyelesaiannya dari yang terkecil. Siapa saja, Nisfi? 25 derajat. Oke, terus? 170 derajat. Oke, terus? 205 derajat. 350 derajat. Betul sekali. Nah, lihat di pilihan ganda A, B, C, D, E. 5 derajat. 170. B. Oke, benar sekali, Nisfi. Sudah paham atau ada pertanyaan untuk Nisfi dan teman-teman yang lain? Sudah paham, Nisfi? Halo, Nisfi. Sudah paham? Apa ada pertanyaan? Yang materi lain bisa, Bu? Boleh dong. Tapi matematika minat ya, bab persamaan trigonometri ya. Kalau mau tanya yang lain di luar bab, boleh kok lewat WA. Silakan, mau nomor berapa? Yang lain juga boleh bertanya loh. Masih punya 15 menit. Uji kompetensi 2 nomor 6C. Uji kompetensi 2 nomor 6C. Oh, ini belum Bulina Nasar ya pembahasannya. Oke, tolong dibacakan. Benar. Udah Bulina buatkan pembahasan belum tan X plus 1/6 Pi sama dengan min 1 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2Pi. Oke, nah pertanyaannya sekarang adalah apakah sudah tan sama dengan tan? Belum. Belum. Nah, kita ubah
Tan min 1 berapa? Tan yang hasilnya min 1 berapa? Atau kalau bingung, tan berapa yang hasilnya 1? Tan? Yuk, yang lain dibantu yuk. Tan berapa yang hasilnya 1? 45. 45, betul. Nah, 45 derajat. Nah, maunya adalah minus, ya wes, kasih minus ruas kiri, ruas kanan. Kasih minus gitu. Nah, tan bernilai negatif di kuadran berapa? Di kuadran berapa dia bernilai negatif? 2 ataupun 4 gitu ya. Nah, kalau kuadran 2, nanti kan kita tinggal ambil tan 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan min 1. Atau kita tulis tan 135 derajat ini sama dengan min 1. Kalau di kuadran 4, ini di kuadran 2, kita tinggal ambil aja tan minus 45. Ini udah di kuadran 4. Nah, silahkan mau pakai kuadran 2 atau kuadran 4, sama aja nanti hasilnya. Pakai kuadran 4 aja ya, boleh ya. Nanti silahkan mau dicoba sendiri pakai kuadran 2 boleh. Ini saya pakai 4 dulu. Nah, 45 derajat kita ubah dulu ke radian, karena mintanya radian. Kalau di radian, berarti perlu dikalikan dengan pi per 180 derajat. Yuk, disederhanakan. Bagi 45 dapat 1, 180 dibagi 45 dapat berapa? Yang lain bantu yuk. 4. 4, berarti ketemu pi per 4. Nah, kalau minus 45, ya minus pi per 4, begitu. Berarti sekarang kita punya tan X plus 1/6 pi sama dengan berapa? Tan minus pi per 4. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, apakah sudah tan sama dengan tan? Sudah. Sudah. Kalau sudah tan sama dengan tan, sekarang ambil sudut di masing-masing ruas. Siapa nih ruas kiri sudutnya? Yuk, sudutnya diambil yuk. 1/6 pi. Betul, yang kiri X plus 1/6 pi. Yang kanan siapa? Min pi per 4. Oke, min pi per 4. Kalau tan jangan lupa ditambah dengan apa? Pi. K kali plus K kali pi. Oke, plus K kalikan pi. Nah, ini maunya X saja. Lah, plus 1/6 pi-nya taruh mana? Taruh kanan. Taruh kanan. Min pi per 4, terus? Min 1/6 pi. Oke, min 1/6 pi. Ya, tulis pi per 6 gitu boleh ya? Tambah K kalikan pi. Nah, ini pertanyaan lagi. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum. Belum. Samain yuk penyebutnya jadi per berapa yuk? 12. Oke, betul 12. 4 ke 12 perlu dikali berapa nih? 3. 3, betul. Min pi kalikan 3. Berarti berapa nih? Min pi kali 3. 3 pi. Min 3 pi, betul. Tidak usah bisik-bisik. Tidak apa-apa, yuk. 6 ke 12 perlu dikali berapa? Kali 2. Oke, kali 2. Kita harus adil. Pembilangan suka kali 2. Min pi kalikan 2 berapa? Min 2 pi. Min 2 pi. Oke, ditambah dengan K kalikan pi. Berarti X sama dengan min 3 pi, min 2 pi. Berapa? Min 5. Oke, min 5 pi per 12 ditambah K kalikan pi. Nah, kita pilih K yang sama dengan berapa dulu agar memenuhi interval.
1, betul. Yuk. Kalau kalian 1, X-nya berarti min 5pi per 12 ditambah dengan 1 kalikan pi. Ini kan pi artinya pi per 1. Samain penyebut jadi per berapa? Jadi per berapa ini? 12. Betul, per 12. 12. Berarti min 5pi, 1 ke 12 perlu dikali 12, harus adil. Kalikan 12 juga. Jadi sekarang ditambah dengan berapa? 12 pi. Betul, 12 pi. Berarti jawabannya berapa nih? 7 pi. 7 pi per 12. Yuk, kalau K sama dengan 2, X-nya berarti min 5 pi per 12 ditambah pi kalikan 2. Ini per 1. Artinya jadiin per 12, min 5 pi tambah berapa? Min 5 pi tambah berapa? Jadiin per 12. 24 pi. Nah, berapa nih? 19 pi. 19 pi. 19 pi per 12. Cukup sampai sini. Karena kalau K sama dengan 3 tidak memenuhi. Berarti HP-nya berapa? 7 pi per 12. Terus sama berapa lagi? 19 pi per 12. Betul sekali. Sudah selesai nih soalnya. Mau bertanya nomor berapa lagi boleh, atau ini ada yang mau diulangi bagian ini bingung Bu, silahkan. Silahkan kalau ingin bertanya. Ada soal lagi yuk. Nurun sudah paham? Halo, Nurun sudah paham? Atau Novia Rahman sudah paham, Novia? Intan sudah paham, Intan? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Satu soal lagi yuk sebelum diakhiri. Silakan tanya apapun, mumpung boleh tanya loh. Soalnya 20 pilihan ganda. Mau tanya kisi-kisi juga boleh, Bu. Maksudnya kisi-kisi ini apa itu juga boleh. Sudah Bu Lina bagikan ya kisi-kisinya ya. 20 soal pilihan ganda. Dari mudah, sedang, dan sulit. Yuk, ada pertanyaan enggak? Yang nomor 7. Gimana? 7? 7A, halaman 25. 7A, silakan dibacakan, Vi. 7A. Sin 6x min 12 derajat Sama dengan? setengah akar 3. Oke, ini sudah Bu Lina buatkan juga ya di YouTube ya pembahasannya ya. Nah, sekarang udah pertanyaannya adalah apakah sudah sin sama dengan sin? Sudah belum, Vi? Nah, ubah berarti. Nah, sin berapa ya hasilnya setengah akar 3? 60. Nah, sin 60 derajat. Berarti kita punya apa nih, Vi? 6x Min 12 derajat sama dengan 60 derajat terus kali 3 tambah 360 kali K.
Oke, berarti 6X sama dengan apa nih? 60 ditambah 12 tambah 360 kali K. Oke, berarti 6X sama dengan apa nih? 72. Terus ditambah dengan? 360 kali K. Oke, maunya X saja. Ini 6X, berarti perlu dibagi dengan? 6. 6. Oke, ketemu apa nih? X Sama dengan? X sama dengan? Apa? 72 bagi 6? 72 bagi 6? Yang lain dibantu? Oke, 12 derajat. Ditambah 360 bagi 6? 60 Oke, 60 derajat. dikali K. Dengan K. Pilih K yang sama dengan berapa? 0. Oke, kalau K-nya 0, X-nya berapa? 12. Oke. Kalau K-nya 1, langsung tambahkan 60 dari sini. Biar cepat, karena ini banyak banget ini. 72. Oke, lagi yuk. Tambahkan 60 dari sini. 132. Kalau K-nya sama dengan 3, yuk. Tambahkan 60 dari sini. 192. Oke, tambahkan lagi yuk sampai pol selesai. Karena banyak ini. Tambahkan 60 dari sini. 252. Oke, lagi. Sampai 5 selesai nih. Tambahkan 60. 312. Oke, kalau K-nya 6 udah nggak memenuhi ya. Karena nanti X-nya 372 derajat. Nah, sekarang kita beralih ke solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua, kita bergerak dari sini tetap sin 6X min 12 derajat sama dengan sin 60 derajat. Tapi pada solusi yang kedua, kita ruas kiri tetap sudutnya yang diambil. 6X min 12 derajat. Tapi yang ruas kanan sama dengan apa? Negatif 60. Ini sinus loh, jangan tertukar. Oh. Ini sinus di kuadran 2 positifnya. 1 sama 2 kalau sinus. Kalau cos di 1 sama 4. 108. Nah, jangan sampai tertukar ya. 180 min 60 derajat. Tambah 360 derajat kalikan K. Yuk, 6X sama dengan 6X min 12 derajat sama dengan apa nih? 100. 120 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. 6X sama dengan apa? 120 ditambah 12. Tambah 360. kalikan K. 6X-nya sama dengan berapa? 132. Ditambah 360 derajat dikalikan K. Maunya X saja, adanya 6X. Perlu dibagi berapa berarti? Bagi 6. Oke, ketemunya apa nih? X sama dengan? 22. Oke. Tambah? 60. Kalikan K-nya jadi tinggal. K-nya pilih yuk, dari 0 dulu yuk. 22. Terus, kalau K-nya 1, langsung ya, ambil dari sini. Tambahkan 60. 82. Oke, karena ini banyak banget. Terus kalau K-nya 2, X-nya? 142. Oke, tambahkan 60 dari sini. 142. Lagi yuk, kalau K-nya 3, X-nya? 182. 182. 182?
Bentar. Sampai 60 dari sini loh. 200. 202. Oke, 200. 202 ya. Yang lain juga tolong menyimak dan kalau kita salah ngitung, entah saya atau dia yang salah ngitung, dibilangin ya, Bu itu salah ngitung gitu. Kurang teliti Bu ngitungnya gitu ya. Oke, selanjutnya kalau K-nya 4, X-nya berarti berapa? 262. Oke, 262. Kalau K-nya itu berapa tadi? 5, X-nya berapa? Tidak memenuhi. 32. Masa masih memenuhi loh ini? 3 berapa? 322. 322. Ini masih memenuhi. Kalau K-nya 6 baru tidak memenuhi. Terus tulis HP semuanya. Dari 12, terus 22. Urutan dari terkecil ya, Vi. Habis 22 berapa, Via? 72. 72. Habis 72? 82. Yang 82? Oh, 132. 132. Setelah 132? 142. Oke, setelah 142? 192. Setelah 192? 202. Setelah 202? 252. Setelah 252? 262. Setelah 262? 312. Setelah 312? 322. Oke, ada lagi? Ya. Nah, gini ya. Jadi semuanya ditulis gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah habis waktunya. Jangan lupa presensi. Kalau misal masih ada yang bingung, silahkan WA Bu Lina. Tanya. Misal chatnya nggak dibalas gimana? Kalau misal chatnya nggak dibalas, silahkan WA lagi. Ini loh, WA Bu Lina tuh kadang nggak banyak nih, 142. Jadi nanti kalau nggak dibalas, mungkin tenggelam. Atau pas Bu Lina nggak pegang hak WA ini. Karena Bu Lina punya 2 WA. WA untuk pribadi sama untuk pekerjaan. Gitu ya. Yuk, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup tentang ulangannya? Oh ya, apakah ada ulangan susulan? Ada atau tidak? Inginnya ada atau tidak? Ada, Bu. Ada, tapi belinya tuh nggak enak sama yang sudah tepat waktu. Nah, saya pengen minta nih dari 11 MIPA 4. Kira-kira batas untuk susulan sampai berapa minggu? Minggu loh ya hitungannya ya. Biar yang tepat waktu itu dapat pembahasan gitu loh. Soalnya saya kemarin itu cuma bisa ngasih 1 kali pembahasan kan yang tahun lalu. Padahal kita 2 kali ulangan. Karena tadi ngejar yang susulan itu enggak susulan-susulan. Jadi pengen kasih batas berapa silahkan. Ini MIPA 4 yang memutuskan nih. Susulan batas waktunya berapa minggu. Biar Bu Lina bisa memposting pembahasan. Jadi kan kemarin ada yang memberi saran, Bu jangan biarkan yang benar tetap yang salah tetap salah. Jadi biar bisa ngoreksi gitu loh. Ada pembahasannya. Jadi susulannya berapa minggu batasnya? Silakan usulan. Minggu loh ya. 1 minggu. 1 minggu saja. Bagaimana yang lain? 1 minggu. 1 minggu. Jadi misal ulangannya tanggal 7, berarti susulan maksimal tanggal 14 begitu ya. Jadi tanggal 15 bisa memposting pembahasan ya. Oke, nah sekarang lagi Bu Lina tawarkan. Pembahasannya mau tulisan, PDF, atau video? Video. Oke, video ya. Jadi nanti yang salah biar bisa benar gitu loh. Nah, karena tahun lalu tuh Belina ngejar yang susulan tuh susah banget, bingung Belina. Jadi ya sudah, kalau nggak mau ulangan ya sudah, kalau nggak mau naik kelas ya sudah, selesai gitu ya. Sekarang Belina pengen fokus ke yang mau belajar saja. Yang tidak mau belajar ya Belina tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sehari sekali ditegur nggak bisa, ya sudah. Gitu ya. Oke, berarti maksimal susulan tanggal 15. Kalau misal ada kesibukan entah sakit, jadi silahkan nanti lapor ke Bu Lina gitu ya. Ada lagi pertanyaan tentang apapun? Tentang ulangan, tentang materi, tentang soal? Ada atau cukup? Deadline-nya jangan cepat ya, Bu. Deadline coretan?
Enggak, iya itu. Deadline coretan di hari yang sama, tanggal jam 10. Kemarin sudah saya tawarkan ke 11 MIPA 3 di hari yang sama, biar harinya yang ngerjain itu, dan jam 10 seperti biasa. Ada lagi? Ada lagi? Deadline coretan jam 10 malam. Ada? Tidak ada coretan, tidak dinilai. Ada atau cukup? Cukup. Oke, Bunda cukupkan ya. Selamat melanjutkan PJJ jam berikutnya. Jangan lupa presensi agar nilai sikap di rapornya baik-baik saja. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.